Halo, saya Edi Amsyah. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita makroekonomi kepada Anda semuanya. Kepemilikan terbaru Buffett, Dalio, dan Burry terungkap. Tiga raksasa ini bergerak dengan cara yang benar-benar berlawanan. Kesempatan meniru strategi mereka datang. Sinyal arah angin abnormal Wall Street. Teman-teman, arah angin di Wall Street mulai menjadi sangat halus akhir-akhir ini. Dan semakin saya melihatnya, semakin saya merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Karena dalam konteks AI melonjak dan di mana ada arus padat kapitalisme pada tahun 2025, tiga orang besar di puncak rantai makanan keuangan global, yakni Buffett, Dalio, dan Burry, sebenarnya melakukan hal yang sebaliknya pada kuartal yang sama, di mana dari ketiga orang ini yang satu adalah platform investasi nilai, satu lagi adalah buku teks manajemen resiko, dan yang lainnya adalah peran legendaris investasi kontrarian. Dalam dekade terakhir atau lebih, kemampuan mereka untuk menginjak tren dan menghindari ladang ranjau hampir terkuat di Wall Street. Tetapi pada kuartal terakhir laporan 13F, mereka tampaknya menghadapi pasar yang sama. Tetapi mereka memberikan tiga jawaban yang sama sekali berbeda dan bahkan berlawanan. Apakah menurut Anda AI adalah satu-satunya konsensus di pasar pada tahun 2025? Maaf, para ahli ekonomi tidak melihatnya seperti itu. Buffett memotong Apple selama dua kuartal berturut-turut, tetapi membeli Google dengan banyak. Dalio langsung memotong Nvidia sebesar 60% dan menoleh untuk memasukkan uang ke dalam SP 500. Sementara Burry, dia hanya bertaruh 80% dari posisinya pada EI pendek. Ini bukan pertama kalinya kita melihat gambar tiga orang dalam tiga arah semacam ini. Terakhir kali adalah pada malam krisis keuangan 2008 ketika pasar sedang booming dan kebanyakan orang tenggelam dalam kenaikan dan tidak melihat risiko, tetapi beberapa mulai pergi ke arah yang berlawanan. Burry short sell real estate tahun itu dan Deutsche Bank mulai mendorong CDS seperti orang gila tahun itu. Hari ini Burry short sell AI. Deutsche Bank mulai melakukan lindung nilai terhadap risiko pinjaman pusat data dan bahkan mempelajari CDO versi pusat data AI. Perasaan akrab tersebut hampir mirip dan mengulang sejarah. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang membeli borong, siapa yang mundur, siapa yang bertaruh pada titik balik yang belum disadari oleh investor biasa. Pisahkan ketiga 13F ini dan Anda dapat melihat logika di balik ini. Buffett, sikap defensif dan konfirmasi value. Mari kita mulai dengan investor legendaris yang paling tidak agresif, Warren Buffett. Di antara ketiga tokoh besar, tindakannya terlihat paling lembut, namun sebenarnya paling layak untuk diteliti. Karena Buffett tidak pernah mengejar tren, tidak pernah mengikuti hype, dan tidak digerakkan oleh emosi. Setiap langkahnya sering kali mewakili arah yang paling stabil menurutnya dalam beberapa tahun mendatang. Terutama dengan rencana pensiunnya secara resmi di akhir tahun ini. Pergeseran portofolionya pada kuartal ini bisa dianggap sebagai koordinat jangka panjang terakhir yang ia tinggalkan untuk pasar. Buffett memangkas saham Apple secara besar-besaran selama 2 kuartal berturut-turut. Pada kuartal 3 saja, ia menjual lebih dari 40 juta saham, bahkan 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Meskipun Apple tetap menjadi saham terbesar dalam portofolionya, langkah ini menunjukkan ia sedang mengurangi resiko terkait siklus elektronik konsumen. Pada saat yang sama, ia juga memangkas saham Bank of America secara signifikan. Baik saham bank maupun konsumen elektronik memiliki siklus, dan mengurangi kedua sektor ini menunjukkan bahwa Buffett belum sepenuhnya percaya pada kondisi ekonomi jangka pendek, jalur suku bunga, dan tingkat valuasi saat ini. Namun yang benar-benar mengejutkan pasar adalah pada kuartal ketiga, Buffett untuk pertama kalinya membangun posisi besar di Alphabet.
induk Google dengan investasi sebesar 4,3 miliar dolar AS. Langsung masuk ke dalam 10 saham terbesar portofolionya. Meskipun ini mungkin dipimpin oleh manajer internal, langkah ini sesuai dengan prinsip Buffett. Arus kas iklan Google lebih stabil, mode bisnis kuat, meskipun terlibat di AI, namun valuasinya tidak berlebihan. Dibandingkan dukungan cerita Nvidia dan valuasi tinggi Microsoft, Google lebih cocok menjadi tipe saham yang bisa tenang ia percayakan. Selain itu, cadangan kas Berkshire mencapai lebih dari 325 miliar dolar AS, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Terakhir kali menumpuk banyak kas seperti ini adalah sebelum krisis 2008. Sinyal Buffett sangat jelas. Saya tidak terburu-buru, saya menunggu harga yang tepat. Delio, pendinginan, sistematis, dan kembali ke keseimbangan. Jika Buffett adalah stabil dan hati-hati, maka tindakan Delio termasuk pengurangan resiko secara sistematis. Sebagai master strategi all-weather, dia melihat struktur probabilitas dan eksposur risiko. Pada kuartal ini, dia melakukan 4 penyesuaian kunci. Yang pertama adalah manajemen valuasi. Dia memangkas saham Nvidia sebesar 60%, sekaligus mengurangi posisi di Google, Microsoft, Meta, dan Amazon. Ini bukan berarti sedang pesimis, melainkan menilai kenaikan jangka pendek telah melebihi laba, dan resiko pengembalian tidak lagi cocok. Bagi Brightwater yang mencari keseimbangan, menarik posisi lebih aman. Kedua adalah perubahan struktur resiko. Emas selalu menjadi stabilizer Brightwater untuk melindungi dari resiko sistematis. Tetapi Delio mengurangi posisi emas, menunjukkan bahwa dia menilai dalam jangka pendek bukanlah mode krisis pasar besar, melainkan mode gelembung valuasi lokal. Resikonya bukan pada pasar yang ambruk, melainkan pada beberapa saham teknologi yang terlalu tinggi. Terakhir adalah kembali ke fondasi yang paling stabil. Dia mengalokasikan kembali dana besar ke ETP SP 500 dengan peningkatan lebih dari 70%. Ini adalah operasi khas all-weather, keluar dari resiko tunggal, menyebarkan dana ke tingkat pasar umum, menggunakan indeks untuk menstabilkan fluktuasi. Ringkasan logika Delio, memangkas Nvidia adalah manajemen valuasi, mengurangi saham teknologi adalah diversifikasi resiko, dan kembali kepada SP adalah kembali ke keseimbangan. Gaya dia adalah berorientasi keseimbangan resiko, tidak agresif, tidak ragu, dan tidak terlalu bergantung pada satu ekspektasi. Beri taruhan yang ekstrim. Jika Ray Dalio seperti menginjak rem, maka Burry adalah orang yang melaju ke arah yang justru sebaliknya. Tindakan paling dramatis kuartal ini adalah dia menaruh lebih dari 80% posisi nominal portofolionya pada opsi jual. Fokus men-short sell Palantir dan Nvidia. Secara jelas bertaruh bahwa AI akan turun. Burry bukan tipe orang yang menambah posisi secara perlahan. Dia punya gaya memukul dengan palu yang berat. Seperti saat men-short sell properti pada tahun 2008. Kali ini, dia menilai bahwa pengembalian bisnis AI lebih rendah dari perkiraan. Dan euforia modal serta valuasi yang meningkat sangat mirip dengan gelembung internet di masa lalu. Yang mengkhawatirkan, gerakan Deutsche Bank kini agak sejalan dengan Burry. Mereka mulai melakukan lindung nilai risiko pinjaman pusat data, meneliti cara memindahkan risiko secara paket, dan regulator global juga mulai sering mengingatkan bahwa valuasi saham teknologi terlalu tinggi. Jadi short sell Burry bukanlah tindakan impulsif, melainkan sebuah penilaian. Dia bertaruh bahwa struktur gelembung pada akhir akan disesuaikan oleh kemampuan profitabilitas nyata. Gaya dia adalah agresif, kontra arus, mencari kesalahan harga untuk mendapatkan keuntungan
keuntungan yang besar. Ringkasan dan pelajaran. Dengan menempatkan ketiga tokoh besar ini bersama-sama, kita dapat melihat peta investasi yang lengkap. Buffett mewakili value yang stabil, tipe nilai jangka panjang. Dalio mewakili keseimbangan resiko, tipe alokasi yang stabil. Burry mewakili titik balik yang berlawanan, tipe pengamatan selisih ekspektasi. Ketiga jalan ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Tergantung pada gaya Anda, apakah Anda ingin lebih stabil dan lambat, atau bersedia menerima hasil rata-rata, atau ingin menangkap selisih ekspektasi yang orang lain takut menyentuh. Yang bisa dilakukan oleh investor biasa bukan mengikuti tren secara membabi buta, tapi menganalisa pemikiran para ahli dan menggabungkannya dengan lingkar kemampuan sendiri. Pasar selalu memiliki siklus, emosi selalu berulang. Resiko terbesar investasi bukanlah fluktuasi, tetapi yang menjadi agresif saat seharusnya tidak, atau panik saat seharusnya tidak. Semoga analisis ini dapat memberikan Anda keyakinan lebih dalam menentukan strategi di masa depan.